Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran tematik kita hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas materi tema 6 tentang cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu mengenal puisi dan ciri-cirinya. Dan yang kedua yaitu IPA, mengamati siklus hidup makhluk hidup. Dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan mengenal puisi dan ciri-cirinya. Nah, yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, pernahkah kalian membaca puisi atau mendengarkan penyair membaca puisi? Nah, jika pernah, kira-kira apa yang dimaksud dengan puisi? Nah, pengertian puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Kemudian, puisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, puisi terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi larik-larik atau baris-baris. Jadi kata lain dari baris-baris itu adalah larik-larik khusus untuk puisi. Yang kedua, larik-larik tersebut tersusun menjadi beberapa bait. Yang ketiga, kata terakhir setiap larik memiliki rima yang sama. Yang keempat, setiap larik memiliki keteraturan bunyi vokal kata terakhir atau disebut dengan irama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yaitu arti dari rima. Rima itu adalah persamaan bunyi terakhir yang ada dalam baris-baris puisi. Jadi kita lihat hanya bunyi terakhir atau kata terakhir yang ada pada puisi. Nah, irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Perhatikan kutipan puisi yang berjudul Cita-cita berikut ini. Berdasarkan dari ciri-ciri puisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, puisi ini terdapat 6 larik atau 6 baris, yang masing-masing terbagi menjadi 2 buah bait. Nah, bait ke-1 itu terdiri dari 3 baris, begitu juga bait kedua terdiri dari 3 baris. Nah, kemudian masih dalam puisi yang sama yaitu cita-cita, perhatikan huruf terakhir pada tiap baris pada puisi. Nah, semua huruf itu berakhiran A, atau dalam istilah puisi, maka puisi cita-cita ini memiliki rima yang sama yaitu berakhiran dengan huruf A. Setelah mempelajari pengertian dan ciri-ciri puisi, kita akan membahas muatan pelajaran IPA tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, silakan kamu perhatikan gambar berikut ini. Di lingkungan sekitar, kamu dapat menjumpai anak ayam dan ayam dewasa. Kemudian, kamu juga dapat menjumpai ayam betina yang menghasilkan telur. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Nah, adanya telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa menjadikan bukti bahwa ayam mengalami perubahan bentuk selama hidupnya. Nah, sekarang kamu perhatikan pada pohon pisang yang ada pada gambar. Apa yang kamu temukan? Ya, tanaman pisang biasanya hidup bergerombol
yang disebut dengan rumpun. Nah, ada tanaman pisang yang berbuah, ada yang belum berbuah, dan ada anakan pisang yang disebut dengan tunas pisang. Nah, adanya tunas pisang, pisang muda, dan pisang dewasa yang berbuah menunjukkan bahwa pisang mengalami perubahan bentuk selama hidupnya. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup yang merupakan tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan. Manusia juga mengalami perubahan mulai dari bayi, anak-anak, muda hingga dewasa. Nah, pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan itu adalah proses pematangan fungsi alat tubuh. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi selama siklus hidup manusia. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama adalah bahasa Indonesia. Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair dengan menggunakan kata-kata. Nah, sedangkan ciri-ciri puisi itu adalah susunan kata yang tersusun menjadi baris dan bait, kemudian memiliki rima dan irama. Lalu pembelajaran IPA-nya tentang siklus hidup adalah tahap perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya perubahan tinggi dan bobot tubuh, sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi dan alat tubuh. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami materinya. Nah, apabila ada hal-hal yang penting dan ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.